Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandika Ardian Prasetya, kelas 10 TKJ 2. Di sini saya akan menyampaikan materi podcast PPKN. Materi yang pertama yaitu makna Bhinneka Tunggal Ika. Istilah gotong royong berasal dari daerah Yogyakarta, dikenal dengan sebutan gugur gunung. Di Jawa Timur dikenal dengan sebutan sambatan. Di Bali dikenal dengan sebutan ngayah. Di Madura juga dikenal dengan sebutan song osong lombung. Walaupun istilah di tiap daerah berbeda, gotong royong memiliki makna yang sama, yaitu kegiatan yang mengutamakan kepentingan bersama dan sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Semboyan ini ada di dalam Kakawin Sotasoma yang berbunyi Bhina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa. Berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua. Kemudian semboyan ini digunakan untuk mengantisipasi keanekaragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit. Saat itu walaupun mereka berbeda agama tetapi dalam satu pengabdian. Tahun 1951 pemerintah Indonesia menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar persatuan dan kesatuan. Meskipun Indonesia berbeda suku, kebudayaan, ras, dan antar golongan, keseluruhan keragaman itu merupakan sebuah persatuan dan tidak menjadikan alasan mereka untuk terpecah belah. Yang selanjutnya, landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang pertama, adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Yang kedua, tidak ada rasialisme, yaitu paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. Yang ketiga, tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain atau perbedaan kulit. Yang keempat, tidak ada sikap diskriminasi. Yang kelima, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Selanjutnya lanjut materi yang kedua, yaitu konsep integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya yang menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Syarat integrasi menurut William F. Ongrood dan Mayer Ninkoff sebagai berikut. Anggota masyarakat berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh masyarakat. Sumpah Pemuda 1928 sebagai konsensus integrasi nasional. Di sini Sumpah Pemuda melahirkan konsensus mengenai tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia. Yang kedua, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia, sesuai dengan isi Sumpah Pemuda. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional.
Integrasi nasional adalah sebagai suatu usaha dan proses penyatuan perbedaan yang ada dalam suatu negara. Diharapkan dapat menciptakan keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional terbentuk adanya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat. Salah satu faktor pendorong yaitu rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan dalam perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Salah satu faktor penghambat yaitu masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam kesuku bangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerah, bahasa daerah, ras, dan agama yang dianut. Lanjut materi yang ketiga, yaitu tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara eksternal, Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti pemanasan global, terorisme global, dinamika lingkungan strategis kawasan Asia Pasifik, dan masalah perbatasan antar negara. Secara internal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia agar tetap utuh dan bersatu. Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pertama, kesadaran warga negara dalam upaya bela negara ditunjukkan dengan tindakan warga negara yang bertujuan mempertahankan kedaulatan dan kesatuan negaranya dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, bangsa Indonesia wajib dan berhak membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam upaya bela negara terdapat beberapa dasar hukum tentang kewajiban bela negara sebagai berikut, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Selanjutnya, TAP MPR Nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988 dan seterusnya. Menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2, upaya bela negara dapat diselenggarakan dengan 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela dan wajib. Yang terakhir, pengabdian sesuai profesi. Ya, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.